Selamat pagi siswa Ibu Sopi. Tetap semangat dan tetap segar pikirannya dan jiwanya. Hari ini kita bertemu dengan Ibu Sopi. Kita belajar tentang teks eksplanasi. Tujuan kita mempelajari materi ini, siswa kami harus memahami apa itu teks eksplanasi. Kedua, struktur, kaidah, bahkan harus mampu menulis teks eksplanasi. Siswa-siswi Ibu pernah melihat suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, budaya di lingkungannya masing-masing? Ibu yakin pasti pernah melihat bahkan mengalaminya. Pernah melihat hujan? Pernah merasakan bagaimana terjadinya gempa? Nah, itu salah satu contoh teks eksplanasi. Jadi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi, teks yang menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam, sosial, budaya. Sampai sini sudah memahami kan apa itu teks eksplanasi? Jangan bingung dan khawatir lagi. Kita juga harus mengetahui struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu identifikasi fenomena, mengidentifikasikan sesuatu yang akan diterangkan. Nah, hal itulah salah satu pernyataan umum. Kita juga harus bisa mengidentifikasikan fenomena apa yang Anda tulis. Misalnya, boleh fenomena alam, sosial, dan budaya. Itulah salah satu pernyataan umum. Struktur yang kedua, deretan penjelas adalah urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Nah, deretan penjelas ini berisi tentang sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Apa penyebabnya? Apa akibatnya? Nah, yang ketiga tentang interpretasi, intisari atau simpulan dari topik atau proses yang dibahas. Nah, menurut kita apa simpulannya? Apa intisarinya? Selanjutnya, kita juga harus memahami kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Nah, makna yang denotatif ini makna yang sebenarnya. Kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Apa saja konjungsi kausalitas? Karena, sehingga, oleh sebab itu, karena. Itulah salah satu kata penghubung konjungsi kausalitas. Konjungsi itu kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu menggunakan urutan waktu. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kita lanjutkan kaidah kebahasan teks eksplanasi berikutnya. Yang keempat, menggunakan keterangan waktu. Contohnya, pada bulan keempat, ada muncul pada bulan keempat, itu urutan waktu. Muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Nah, dalam bulan kelima. Nah, itulah menunjukkan keterangan waktu. Yang kelima, kaidah kebahasaan. Banyak menggunakan kata ganti benda, baik konkret ataupun abstrak. Contohnya gempa bumi, banjir,
gunung berapi. Nah, kita tidak lagi menggunakan kata mereka, dia, ia, kamu. Nah, karena kita menggunakan objek yang dijelaskan oleh fenomena. Jadi siswa-siswi kami harus memahami ya saat menulis teks eksplanasi menggunakan kaidah kebahasaannya. Yang keenam, banyak menggunakan kata kerja pasif. Namanya kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini contohnya imbuhan ter, imbuhan di, tertimbun, ditimbun, terwujud, terlihat, ditikam. Nah, itu salah satu kata kerja pasif. Ternyata saat menulis teks eksplanasi, kita bisa menemukan kaidah kebahasaan pada kata kerja pasif. Nah, yang ketujuh, banyak menggunakan kata peristilahan. Nah, muncullah kata-kata peristilahan. Istilahnya itu misalnya istilah-istilah alam, sosial, budaya. Nah, di dalam teks eksplanasi. Ibu menyusun kerangka teks eksplanasi. Nah, berdasarkan 3 paragraf. Paragraf pertama ini berisi tentang pernyataan umum. Di pernyataan umum ini, Ibu menulis identifikasi fenomena. Lalu Ibu memilih fenomena alam. Fenomena alam ini kan banyak, bisa banjir, gempa bumi, tanah longsor. Ibu mengambil gempa bumi. Lalu di pernyataan umum ini, Ibu menulis pengertiannya, tempat terjadinya gempa bumi. Nah, yang kedua, deretan penjelas atau proses kejadiannya. Deretan penjelas ini berisi tentang proses terjadinya gempa, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan apa saja akibat gempa. Nah, itulah di dalam paragraf kedua. Paragraf ketiga yaitu tentang interpretasi. Interpretasi ini berisi tentang penilaian kita terhadap suatu fenomena, simpulan kita. Nah, simpulan kita tentang terjadinya gempa, bagaimana persiapan menghadapi gempa, dan tindakan saat terjadi gempa. Pasti siswa ibu juga bertanya, apakah Bu menulis paragraf teks eksplanasi ini hanya 3 paragraf sesuai dengan strukturnya ada 3? Oh, tentu tidak. Terserah kita. Kalau kita menulis pernyataan umumnya ada menulisnya dalam bentuk 2 paragraf, boleh. Deretan penjelasnya 3 paragraf, Bu, boleh? Boleh. Kalau interpretasinya 2 paragraf, Bu, boleh? Boleh. Nah, itulah langkah Ibu saat menyusun kerangka teks eksplanasi tentang gempa bumi. Di sini Ibu juga menampilkan contoh proses terjadinya gempa bumi. Nah, kita perhatikan. Ada 3 paragraf. Pernyataan umum tentang gempa bumi, pengertiannya. Getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi daerah yang berada dekat gunung berapi atau dikelilingi lautan. Nah, perhatikan juga di dalam pernyataan umum ini menggunakan kata karena, kemudian kata terjadi. Nah, di dalam kaidah kebahasaan kita temukan kata kerja pasif yaitu terjadi. Kaidah kebahasaan konjungsi kausalatif juga terjadi, kausalitas pada kata karena. Nah, kemudian di dalam deretan penjelas. Nah, di dalam deretan penjelas, gempa bumi terjadi karena gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi. Getaran gempa bumi begitu cepat sehingga daerah yang berada di sekitarnya dapat hancur, sehingga
berarti itu kausalitas. Nah, akibatnya. Nah, sampai sini bisa mengerti kan? Selanjutnya, interpretasi. Sampai saat ini gempa bumi masalah yang sangat mengerikan, bisa terjadi kapanpun tanpa mengenal waktu. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam dengan sebaiknya dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah simpulan dari Ibu Sophie tentang proses terjadinya gempa bumi. Sampai di sini penjelasan Ibu tentang materi teks ekspansi. Siswa Ibu harus semangat belajar, tidak boleh mengeluh, harus banyak belajar, harus tetap berjuang, menjalin kerjasama yang baik antara ibu dengan kamu serta orang tuamu. Ingat, jangan malas. Kalau kita malas, kita akan ketinggalan ilmu, bahkan masa depan kita bisa suram. Untuk mengatasinya, kita harus berjuang. Orait labora, berdoa sambil bekerja. Ingat satu hal, semua diawali dengan doa, lalu kita bekerja dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, semangat pagi.